Iya, jadi pagi hari ini yang saya mau bahas adalah judulnya Pukul Bolamu, gitu ya. Kira-kira ada yang paham nggak apa yang Bu Silvi maksud dengan pukul bolamu? Ya, jadi saya ini lagi suka banget nonton Olimpik itu loh, suka gitu ya. Saya suka. Saya sukanya tapi nggak panjang Bapak Ibu. Saya cuma suka melihat cuplikan akhir gitu ya. Jadi bagaimana orang tuh bisa menang. Nah, salah satu permainan Bapak Ibu yang kita orang Indonesia suka familiar tuh apa? Permainan badminton, bener nggak? Ya, permainan badminton itu baru dibilang mulai kalau apa Bapak Ibu? Coba pikir. Handshake dulu. Apa? Kalau sudah babak seri, Bu. Kalau sudah apa? Babak seri. Babak seri. Bukan, Bola maksudnya gini. itu Permainan bola itu filmnya. baru kita bilang mulai kalau apa? Lempar koin. Udah mukul shuttlecock. Udah masuk ke lapangan, Bu Silvi. Sudah masuk lapangan misalnya. Oke, ada yang jawab sudah Udah mulai masuk mukul. lapangan. Terus pandang-pandangan gimana tuh? Udah mulai belum permainannya? Udah mukul shuttlecock. Iya, jadi permainan baru dimulai pada saat bola sudah diservis, bener nggak? Iya kan? Pada saat shuttlecock itu mulai pak pertama kali, baru permainan dimulai. Ya, jadi biarpun Bapak Ibu sudah mengikuti training badminton, Bapak Ibu sudah belajar dari mentor terbaik, Bapak Ibu sudah masuk ke dalam lapangan, Bapak Ibu sudah pegang raketnya, Bapak Ibu sudah pegang bolanya, Bapak Ibu sudah menguasai semua skillnya, tapi selama bolanya belum diservis, Bapak Ibu, permainan belum mulai. Setuju? Setuju di sini? Setuju ya? Setuju. Nah, Setuju. di Antowi Bapak Ibu, bola ya permainan baru dimulai pada saat servis dimulai, yaitu apa Bapak Ibu? Pada saat kita mulai mengundang Bapak Ibu, mulai bikin janji. Ya, bikin janji ketemu orang Bapak Ibu. Ya, itulah baru permainan dimulai Bapak Ibu. Ya, Bu Silvi, tapi saya bisa tuh jualan dengan tidak ketemu orang. Betul, betul Bapak Ibu. Ya, saya tidak pungkiri, bisa Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memulai dengan cara seperti itu akan lebih slow, gitu ya. Kenapa? Karena namanya Bapak Ibu ketemu langsung sama cuma lewat WA gitu, pasti impact-nya lebih lebih beda, gitu ya. Memang benar kita tujuannya di Atom itu menemukan banyak loyal consumer, Bapak Ibu. Ya, tetapi kalau kita bisa menemukan loyal consumernya dengan lebih banyak orang yang mencari bersama, Bapak Ibu, pasti hasilnya akan lebih banyak, hasilnya akan lebih cepat. Nah, untuk kita bisa mengajak orang untuk bareng-bareng nih, itu kan butuh hubungan, bener nggak? Butuh relationship, butuh kepercayaan. Nah, kepercayaan itu dibangunnya dari ketemuan, Bapak Ibu. Bu Silvi, tapi saya gimana dong kalau prospek saya banyak luar kota? Ya udah ketemuan di Zoom, private, Bapak Ibu, video call. Ya intinya harus ada hubungan private. Nah, balik lagi. Berarti ada service, aduh kaget. Bentar dulu ya, ada yang ketenang keluar nih, makanya jadi ada. Ya, nah berarti Bapak Ibu, gimana caranya kita memulai service? Nah, service dimulai dengan membuat janji, ketemu orang, mengontak orang, say hi sama orang. Nah, shuttlecock-nya apa, Bapak Ibu? Daftar nama. Ya, Bapak Ibu di sini, kapan terakhir Anda menambah daftar nama? Ya, kapan terakhir Anda bikin daftar nama? Atau apa itu daftar nama? Bapak Ibu mungkin banyak yang belum tahu gitu ya. Ya, membuat daftar nama Bapak Ibu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam bisnis jaringan Bapak Ibu. Ya, memang benar Atomi 90% adalah online online shopping mall. 10% aja apa MLM-nya gitu ya. Tetapi Bapak Ibu sadar tidak sadar ini bisnis jaringan. Ini banyak banget distraksinya ini kayaknya dari tadi. Kenapa ya laptop saya nggak connect? Bentar ya, saya pindah aja ke handphone. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, ya jadi
banyak orang itu menganggap, oh ya udah Bu Silvi ini kan bisnis online shopping mall gitu ya. Jadi saya tuh nggak perlu mengerjakan Atomi dengan cara bisnis jaringan. Tetap aja Bapak Ibu, kalau kita mau cepet, kita mau hasilnya cepet Bapak Ibu, ya kalau kita bisa mencari bersama-sama itu akan lebih bagus. Nah, daftar nama Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat harus ada di dalam menjalankan bisnis jaringan. Ya, nah Bapak Ibu punya nggak buku daftar nama? Ya, punya nggak buku daftar nama? Ya, Bapak Ibu harus punya buku daftar nama. Harus ada satu buku ya yang Bapak Ibu pegang sebagai buku daftar nama. Karena daftar nama Anda adalah aset Anda, Bapak Ibu. Ya, jadi daftar nama kita adalah apa? Aset. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tidak punya daftar nama, berarti Bapak Ibu tidak punya aset. Ya, aset kita di Atomi bukan ruko, Bapak Ibu. Tapi aset kita di bisnis Atomi adalah daftar nama. Semakin banyak daftar nama Anda, berarti aset Anda makin banyak. Berarti ruko Anda makin banyak, berarti mobil Anda makin banyak. Ya, itu adalah aset Anda, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu memulai Atomi, daftar nama Anda cuma 20, 50, wah itu warning Bapak Ibu, something wrong. Ya, berarti Bapak Ibu harus benar-benar serius mengerjakan daftar nama Anda. Ya, apa yang Anda tulis di daftar nama? Anda tulis nama semua orang yang Bapak Ibu kenal, Bapak Ibu. Ya, tulislah nama semua orang yang Bapak Ibu kenal. Ya, bagaimana cara memprospeknya? Itu hal berikutnya. Yang penting tulis dulu daftar namanya. Ya, seharusnya Bapak Ibu setiap orang itu bisa menuliskan nama daftar nama sebanyak 10 kali dari umurnya. Jadi umur saya sekarang 45 tahun, seharusnya saya bisa menulis 450 nama, Bapak Ibu. Bu Silvi saya 70 tahun, berarti 700 dong, bener. Ya, jadi tulis nama siapa aja. Tulislah nama semua orang yang Anda kenal. Ya, tulis, jangan dipilih-pilih, Bapak Ibu. Ya, kenapa, Bapak Ibu? Karena ya ini kan nulis aset. Ibaratnya Bapak Ibu tuh kalau kayak kita bisnis dagang itu ya kalau kayak saya dulu, saya tuh stock opnam. Nah, saya tulis tuh nama barang yang saya punya. Nah, di Atom Bapak Ibu, aset kita adalah daftar nama kita. Nah, jadi yang pertama jangan pilih-pilih, tulis nama semua orang yang Anda kenal, ya, dan Bapak Ibu pokoknya ditulis di satu tempat, ya, dan ditambahkan terus-menerus Bapak Ibu. Nah, setelah membuat daftar nama Bapak Ibu, ya berapa banyak yang Bapak Ibu harus tulis? Minimal 300 daftar nama. Berapa? 300. Ya. Semakin banyak semakin bagus. Coba saya tanya Bapak Ibu di sini, siapa yang sudah bikin daftar nama? Kalau yang daftar namanya udah bikin Bu Silvi tahun lalu, ya itu saya nggak hitung ya. Itu sudah basi Bapak Ibu. Daftar namanya harus kita stok opnam aja waktu kita bisnis, itu sebulan sekali harus stok opnam. Setengah tahun sekali harus stok opnam. Minimal kalau perusahaan besar setahun sekali harus stok opnam Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu daftar namanya saya sudah basi Bapak Ibu ya. Pas Bapak Ibu lihat kayaknya udah nggak nafsuin, bikinlah daftar nama baru Bapak Ibu. Ya coba siapa di sini yang sudah menulis daftar nama? Dan berapa daftar nama yang Bapak Ibu tulis? Boleh saya tahu? Saya mau tahu nih dari 80 orang di luar saya, berapa daftar nama yang Bapak Ibu sudah tulis? Berapa? Kalau sudah itu berapa? Ya, jangan-jangan baru 30, baru 40, Bapak Ibu. Coba tulis. Ya, termasuk Anda 198 Bu Chandra. Oke, boleh tambahin lagi Bu, dikit lagi ke 300. Ya. Siapa lagi yang belum bikin daftar nama? Coba. 326 itu Teknovi 326 daftar nama baru atau daftar nama sudah setahun yang lalu. Kalau sudah setahun yang lalu, bikin lagi yang baru. Ya, kalau sudah setahun, Bapak Ibu, ya setahun, Bapak Ibu harus bikin baru. Ya, kalau 6 bulan yang lalu pun selalu saya ya orangnya, saya bikin baru Bapak Ibu, daftar nama. Biar fresh gitu loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau daftar nama lama, ya mungkin ada banyak yang sudah Anda hubungin. Ya Anda ngeliat namanya aja Anda mual Bapak Ibu. Aduh, teringat bagaimana mereka mendiamkan Anda gitu ya. Jadi Anda mual tuh, gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu harus bikin lagi yang baru, yang fresh Bapak Ibu. Ya, 200. Kapan terakhir dibikinnya? Oke. 80-an dari yang baru. Oke, bikin lagi, tambahkan lagi. Ayo. 120 Bu Naning, ayo tambahin lagi. 198, ayo tambahin lagi. Ayo Bu Nenden sudah tulis lagi yang baru tambah 100 orang. Ayo bikin lagi. Bu Nenden mah bisa 3, masih ada 500 lagi tuh Bu Nenden kali. Teh Ayu 200. Ada yang lain? Ayo, saya tunggu jawabannya.
Ya, karena kalau Anda tidak serius dengan bikin daftar nama Bapak Ibu, daftar nama itu adalah langkah ketiga loh. Ya, langkah ketiga. Kalau kita langkah ketiga aja kita nggak buat, karena mungkin Bapak Ibu, Bu Silvi, saya bisa tuh berhasil di Atomit tanpa bikin daftar nama, saya nggak merasa saya perlu gitu ya. Mungkin Anda bisa Bapak Ibu. Ya mungkin Anda jago gitu ya. Mungkin Anda tuh orangnya beda sendiri. Pertanyaannya, apakah itu bisa diduplikasi Bapak Ibu? Ya, apakah itu bisa diduplikasi? Saya ingat banget di awal-awal saya menjalankan bisnis Atomi Bapak Ibu. Ya, tim saya yang generasi pertama, mana generasi satu? Generasi satu. Ya, generasi satu saya ada Santi, IT, ya itu Terosi, ya Teh Mela. Bu Nenden pun masuk generasinya satunya udah agak 1.3. Ya. Jadi ini generasi awal banget Bapak Ibu ya, generasi sebelum Januari 2023. Ya. Kami itu waktu itu masih berjuang banget, teman-teman ada yang inget nggak? Teman-teman yang generasi satu awal. Ya. Waktu itu kita masih berjuang banget Bapak Ibu ya. Berjuang banget. Bapak Ibu tahu nggak apa yang kami lakukan? Ayo coba siapa bisa cerita generasi satu sepuh. Apa yang kita lakukan? Ya, kami tuh kumpul Bapak Ibu, kumpul di rumah saya, kumpul di tempat Santi gitu ya. Kami tuh cuma ngapain tau nggak Bapak Ibu? Cuma bikin daftar nama. Kebayang nggak sih? Ya, leader-leader Anda, para Diamond, Sharon Rose, Bapak Ibu. Kami tuh waktu itu benar-benar belum ASM Bapak Ibu. Jadi kami tuh cuma duduk bikin daftar nama. Ya CIT ingat ya CIT? Mana? Ada CIT nggak di sini? Nggak ada ya? Ana ada CIT nggak? Wah, nggak ada tuh. Ya, jadi kita tuh benar-benar cuma duduk bikin daftar nama Bapak Ibu. Lalu kami duduk berlima gitu ya. Sama Terosi juga saya suruh datang ke KBP waktu itu. Terosi ingat nggak? Ya tuh kan bener kan saya khusus ke rumah Bu Silvi Iya, buat daftar. inget Bu. Nah, coba Terosi Suruh, cerita dulu kita dulu suruh ke ngapain rumah. aja Terosi zaman sepuh. Saya nggak tahu, ya nggak tahu prosesnya. Pokoknya sama Bu Silvi disuruh ke rumah, bawa catatan buat daftar nama. Saya juga lagi tuh bingung juga, ngapain juga buat daftar nama di rumah Bu Silvi jauh-jauh. Taunya ya saya buat di situ, saya langsung hubungin karena Bu Silvi suruh saya langsung hubungin untuk kita undang ke Parsi ya. Ya pada saat itu ya saya undang ya, ada beberapa jadi saya undang mungkin sekitar 20 kali ya. Nah, dari situ yang datang salah satunya eh, beberapa tuh Asti deh kalau nggak Asti di kafe halaman. Eh, Teman-temannya Katina saya undang juga, beberapa teman-teman saya, tapi ada yang di luar kota juga. Pokoknya saya undang semua. Ya, alhamdulillah ada 3-4 orang lah yang masuk. Iya. Nah, Yang Terosi salah satunya Uwi nih yang udah dari jadi UI chef Bapak master. Ibu, dari UI lahir Katina dan semuanya Bapak Ibu. Ya. Ya. Nah, Terosi mungkin kayaknya sederhana banget ya, cuma kumpul bareng bikin daftar nama sama membuat janji bersama. Tapi kalau menurut Terosi penting nggak kegiatan seperti itu? Penting Bu, soalnya kalau sendiri di rumah rasanya kalau kalau ya pertama ada malesnya ya, karena di rumah nggak ada yang ini, nggak ada yang support, dan jadi kalau udah satu ditolak kayaknya udah deh kayaknya nggak akan dikerjain lagi tuh. Tapi kalau kalau bareng kita bisa saling sharing, terus kita juga bisa ada masukan gitu ya. Kalau ada jawaban yang nggak kita nggak bisa jawab gitu, kita lagi itu kan saya nanya Bu Silvi ini gimana jawabnya gitu kan. Nah ya jadi di situ penting untuk lebih lebih seru, lebih semangat, dan lebih pede gitu. Hmm. Karena memang iya lebih pede karena kita ada backup gitu. Kalau sendiri kan kayaknya udah langsung pundung aja itu kalau ditolak. Oke, jadi nah setelah itu Terosi, apakah Terosi menduplikasi kegiatan itu kepada timnya Terosi sesudahnya? Iya, iya. Lagi itu kita juga bikin daftar nama, ya ada pas di kafe halaman, terus di Parsi. Saya juga kumpulin teman-teman, bikin daftar nama juga. Dan memang efektif banget gitu. Efektif banget ya.
Iya. Oke, thank you Terosi sharingnya. Nah, Bapak Iya. Ibu di sini kapan terakhir Bapak Ibu berkumpul bersama tim Anda untuk membuat daftar nama? Bu Silvi, saya di luar kota gimana? Bapak Ibu tahu nggak? Dulu kami itu sampai pakai Zoom, Bapak Ibu. Ada Meci di sini mana? Julina mana? Ada Meci nggak? Tadi saya ada lihat nama Meci deh. Julina. Tadi udah nggak ada, tadi ada loh. Pak Yulina namanya. Ini ada nih. Meci, Yulina. Meci bisa Ada bicara. sih, Meci dulu ikut iya, nggak Zoom bareng bikin daftar nama? pernah. Tapi sehari disuruh tulis gitu berapa daftar nama harus diselesaikan minimal 50. Ya ada ikut ya Iya di Zoom. di Zoom ya. Iya. Kalau menurut Meci ditongkrongin gitu Zoom bareng mendingan apa suruh bikin sendiri? Mendingan sih, jadi kayak lebih terpaksa tulis. Lebih terpaksa nulis ya. Oke, thank you Meci. Nah, Bapak Ibu, kami justru dulu ya, Zoom bareng tau nggak sih? Jadi kita kumpul di rumah saya tuh ya, jadi duduk di meja Bapak Ibu, terus Zoom itu kami nyalakan, bikin daftar nama sama-sama Bapak Ibu. Ya, dan saya mau lakukan itu lagi sekarang gitu. Ya, Bapak Ibu ada nggak yang mau Zoom sama saya malam ini? Untuk KBM bareng luar kota, khusus luar kota ya, khusus luar kota ya, atau Anda ya, kalau Bapak Ibu yang di Bandung, hari ini saya ada di kafe halaman Bapak Ibu. Saya ada di kafe halaman jam terus jam berapa? Jam 2 ya. Jam 2 sampai jam 6 sama besok kan ada HGB. Nah, sesudah HGB ya selesai kita break makan siang, sholat, yuk kita bikin daftar nama bareng. Nah, tapi buat Anda yang di Bandung kalau bisa duduk yuk bareng yuk gitu loh. Percaya deh bikin daftar nama tuh seru kalau sama-sama. Bikin janji itu seru kalau sama-sama Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang tidak bisa hadir, ada yang mau malam ini Zoom sama saya untuk bikin daftar nama bareng? Mau. Tapi harus ada perjanjian. Yang mau ikut sama saya nanti malam Zoom bareng, syaratnya satu, on cam. Tidak on cam tidak boleh ikut. Kenapa? Jangan sampai gue bikin daftar nama sendiri di sini orang tidur-tiduran di situ, enak aja ya kan? Ya, kalau mau perjanjiannya on cam. Kalau yang benar-benar mau on cam baru ikut Zoom. Kalau enggak, Bu Silvi saya nanti malam lagi nyetir nggak usah ikut. Ya, jadi cuma benar-benar karena saya maunya KBM Bapak Ibu. Ya, itu benar-benar kita Zoom diem-dieman Bapak Ibu. Ya, cuma nulis Mau, daftar. Bu, mau. Apa? Mau, dari Kalimantan mau. Mau ya, bareng saya ya. Iya, Tapi ya itu ya, iya. kita benar-benar kerja bareng Bapak Ibu, kita benar-benar duduk bareng-bareng bikin daftar nama nulis. Makanya nanti saya maunya on cam tuh, jadi teman-teman sambil nulis sama-sama saya gitu loh. Ya, jadi jangan lagi Zoom Bapak Ibu sibuk main handphone segala, jangan. Kalau saya bilang belum saatnya bikin janji, jangan dulu. Kita semua nulis daftar nama bareng. Ya, jadi tim Palembang ya kalau bisa ikut bareng. Ada tim Palembang yang mau ikut? Nanti upline-nya boleh kasih tahu. Yuk, Bapak Ibu, mari kita mengumpulkan aset Bapak Ibu. Ya, bikin daftar nama. Sekarang saya mau tanya nih, Terosi, waktu Terosi bikin daftar nama, apa yang Terosi rasakan dibanding sebelum bikin daftar nama? Aduh maaf, lagi punya. Lagi Bu Silvi bikin daftar nama tuh sebetulnya udah beberapa hari sebelumnya gitu ya. Cuman kan saya belum mulai-mulai. Nah, memang jujur aja kalau bikin sendiri malas. Apalagi kalau tahu orangnya gini gitu loh. Jadi kita banyak berasumsi orangnya kita pasti nggak akan nulis gitu. Tapi kalau duduk bareng, kita nulis bareng-bareng, kita bisa diskusi dan emang di sini kan kita jangan pilih-pilih gitu ya. Nah kalau sendiri tuh suka milih-milih, jujur aja. Ini orangnya sombong, ini jarang ketemu, jarang ini. Nah kalau duduk bareng dari handphone aja kita udah bisa dapat banyak gitu. Karena ya mungkin auranya ya kalau duduk bareng tuh jadi beda. Jadi bisa pede gitu untuk nulisnya aja pede gitu. Dan untuk ngundangnya, nah kebetulan kalau misalnya sekarang kita bikin daftar nama kan bisa ngundang buat besok gitu. Iya. Ya kan, Nah, buat ke HGB. Nah, oke, terusin. Nah, jadi kan katanya kan pada saat kita membuat daftar nama, kita akan jadi lebih percaya diri. Terosi merasakan itu nggak? Ibarat gini, sebelum bikin daftar nama kan kadang-kadang merasa gini, aduh siapa lagi ya, kayaknya udah nggak ada yang mau deh gitu kan. Terus waktu sudah bikin Iya, daftar nama, iya.
Terosi ada perasaan percaya diri nggak tiba-tiba muncul? Ada, karena merasa punya backup gitu. Kalau kalau apa? Kalau nanti kita ngundang, ya kan abis bikin daftar nama kan kita harus ngundang gitu kan. Nah, kita kayak punya backup, sebaiknya memang bikin daftar nama dan langsung ngundang gitu. Karena kalau cuman nulis terus udah pulang, ya udah, kita juga jarang ya ada yang harus terus diingetin gitu kan. Dulu memang Bu Silvi sering ngingetin, udah diundang belum, yang ini udah, nah gitu. Jadi kalau kita bareng-bareng tuh memang lebih semangat, lebih apa terarah gitu. Oke. Jadi Nah, kita nggak banyak ke distract. ya, Kalau udah di rumah kan banyak ke distract ibu rumah tangga tuh ya, banyak urusannya. ya bentar ya, mau bikin daftar nama aja, panci bunyi ke belakang. Bentar duduk lagi, Gojek datang. Jadi nggak bikin-bikin tuh, saya sudah tahu ya. Nah, Terosi, coba Terosi, aku kasih waktu, ambil hijab, ambil daftar nama Terosi. Saya mau kasih lihat Bapak Ibu, bagaimana efeknya Terosi bikin daftar nama. Bapak Ibu harus lihat daftar nama Terosi yang awal ya. Oke, Bentar, Terosi ya, kalau sudah nanti Terosi on cam, oke? Oke. Ya Bapak Ibu, bikin daftar nama itu penting banget. Bikin daftar nama itu membuat Terosi itu jadi diamond Bapak Ibu. Ya, dan saya yakin leader-leader lainnya begitu juga. Ya, dan pada saat kita berhasil melakukannya, Bapak Ibu jadi peserta dulu nih. Oh, ternyata waktu dulu saya mulai itu saya digini ini gitu ya, di trainingnya begini ya. Bapak Ibu tinggal melakukan hal yang sama dengan tim Bapak Ibu. Ya, karena kadang-kadang kita tuh nggak bisa training itu cuma motivasi Bapak Ibu. Ayo kamu bisa, tapi nggak diajarin caranya. Kamu bisa main bulu tangkis, kamu bisa menang, ya, tapi nggak diajarin cara servisnya bagaimana. Ya, permainan saja belum dimulai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini, ya Bapak Ibu yang sudah mulai melakukan atomi mungkin baru 2 minggu, 3 minggu, 3 bulan, 5 bulan, ya selama Bapak Ibu belum menulis daftar nama dan belum membuat janji bersama-sama Bapak Ibu, bisnis kita belum dimulai. Ya, itu baru pemanasan Bapak Ibu, kalian tuh baru lari-lari di lapangan pinggir aja. Ya, jadi penting banget Bapak Ibu. Nah, ini sekarang kita lihat ya. Kita lihat contoh bagaimana Terosi hasil dari Nah, dia jadi ditongkrongin, bikin daftar nama, dan Jadi ini dulu, lihat nih. dulu saya fotokopi nih, dulu ada formatnya begini. Nah, saya undang dari mulai kakak, saudara gitu ya. Nah, ini saya hubungin nih satu-satu. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah, yang di Tabilo itu yang akhirnya bergabung. Jadi dari satu lembar ini pasti ada yang bergabung. Nih, kalau saya lihat, kalau dibuka, nah ini kan mulai ke teman-teman, saudara-saudara, besti-besti ya. Nah, ini dari satu lembar ini penuh. Nah, ini yang saya coret itu yang memang sudah menolak mentah-mentah gitu ya, menolak saya. Cuma pada saat itu ya saya nggak terlalu ini. Dan ada yang menolak dan akhirnya beberapa bulan setelahnya malah masuk. Tapi bukan tetap di grup saya, tapi di bawah Katina, di bawah Uci, di bawah. Nah, itu jadi karena Bandung kecil juga ya, jadi temannya kita teman bareng gitu ya. Jadi, nah tuh. Pasti ada yang kuning-kuning ini pasti ada yang masuk gitu, yang kita hubungin. Meskipun nggak bisa nggak semua gitu. Nah, ini saya bikin pada satu. Nah, ini saya lagi bikin lagi yang baru. Nah, tuh. Jadi memang perlu banget daftar nama ini kalau saya ya. Dan pada saat itu memang saya juga yang baru-baru saya suruh bikin daftar nama juga. Mungkin ada beberapa yang punya seperti saya. Nah, untuk sekarang ya saya juga sama mau coba lagi. Seperti Bu Silvi mau coba bangun lagi daftar nama. Iya. Ya. Oke, thank you. Nah, teman-teman lihat ya, perhatikan dulu nih. Teman-teman mungkin waktu awal Bu Silvi, saya waktu awal gampang banget joinin orang gitu ya. Kok semakin lama ini kayaknya semakin susah, apa saya semakin bodoh, apa saya semakin tidak beruntung. Bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat daftar nama Terosi, coba lihat lagi, kasih lihat Terosi, halaman pertama. Halaman pertama, ya Terosi menuliskan daftar nama orang-orang terdekat Bapak Ibu. Namanya orang dekat karena influensial kita Bapak Ibu. Ya kuningnya banyak banget Bapak Ibu lihat, benar nggak? Iya, benar. Ya, lalu Bapak Ibu lihat balik lagi. Semakin ke belakang Bapak Ibu, daftar nama Terosi yang dikuningin makin sedikit.
Kenapa? Karena Hmm. sudah mulai orang-orang yang yang sudah jarang berhubungan, mungkin teman-teman lama. Tetapi Ya, Bapak Ibu perhatikan, itu satu itu 30 ya Terosi ya. ya, 30 Bapak Ibu, pasti ada yang kuning Bapak Ibu. Ya, pasti ada yang akan bergabung. Pasti akan ada yang 25 bisa Bu, 25, pasti akan ada yang bisa di-follow jadi pelanggan Bapak Ibu. Nggak ada tuh 25. 30-nya semuanya nggak ada kuningnya. Benar nggak Terosi? Ya betul. Nah, Ini Bapak Ibu, sampai terakhir aja masih ada loh. Nih itu. Ini enggak, ini terakhir. Nih masih ada 2. ya kan? Itu kan berarti orang yang semakin jauh, benar nggak Terosi? Iya betul. Orang yang semakin jauh aja Bapak Ibu, satu halaman pasti ada 2. Nah, cuma kita nggak tahu nih yang mana orangnya. Kalau Bapak Ibu tidak tulis, seperti Terosi begitu, Bapak Ibu akan terkesan apa? Bu Silvi udah nggak ada yang mau join, saya ditolak orang. Padahal sekali dilihat, ya Allah, cuma baru tulis 3 nama doang, baru hubungin 3 orang doang. Makasih Terosi ya. Baru Ya. hubungin orang, nggak ada yang bergabung, kita sudah down. Ya, tetapi kalau kita tulis daftar nama, Bapak Ibu, kita lihat kertas kita tahu, wow, dalam satu halaman ini, kalau saya hubungin berurut, akan ada 2 yang bergabung. Saya mau lihat orangnya yang mana. Kita akan ada timbul harapan, Bapak Ibu. Ya, akan ada timbul harapan. Tapi kalau kita nggak tulis, kita akan bermain dengan pikiran kita. Kita akan merasa apa? Udah nggak ada yang mau nih, padahal kita baru hubungin mungkin 5 orang, 7 orang. Padahal kata Tuhan, orang nomor 8 tuh, itu leader tuh. Tapi kita sudah stop di nomor 7, Bapak Ibu. Karena kita tidak tulis. Tapi kalau kita tulis, Bapak Ibu, ya itu akan apa ya? Akan terlihat gitu ya. Jadi kita tidak main perasaan, Bapak Ibu. Ya, mau Bapak Ibu menulis daftar nama bareng? Mau ya? Jadi nanti Bapak Ibu yang mau ikut Zoom nanti malam, ya sekali lagi ya kita kerja bareng yuk gitu ya. Nanti saya akan tulis linknya di grup partner. Bapak Ibu ajak tim Anda. Ya, tetapi ngajaknya tolong jangan di broadcast. Ya, ajak grup Anda jangan yang benar-benar baru Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu saya mau tanya juga satu lagi ya. Memang kita di Zoom Startup kita ada 8 langkah Bapak Ibu. Tapi saya bertanya gitu ya, Bapak Ibu di sini untuk member-member baru Anda yang baru semangat nih ya, mau menjalankan nih, Bapak Ibu masih menggunakan ini enggak? Masih menggunakan nggak Flipchart ini? Menjelaskan 8 langkah, ya. Karena kalau Bapak Ibu nggak menjelaskan ini, dia kan nggak akan ngerti Bapak Ibu. Jangan kita tuh cuma motivasi apa, ayo berhasil, berhasil. Dia nggak ngerti caranya. Dan jangan terlalu mengandalkan Zoom. Zoom yang rame-rame gitu banyak distraction Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu belum ada, harus Bu. apa? Belum ada saya. Nah, kalau belum ada pesan deh sama upline-nya. Ya harus punya Oh, flipchart kayak gini Bapak Ibu. iya, Jadi flipchart belum kita ada ada. 2. Ya, flipchart presentasi 1 Bapak Ibu, ya ini flipchart presentasi, yang satu lagi nih flipchart startup. Nah, flipchart startup ini kita tidak kasih ke semua orang, kita tidak jelaskan ke semua orang. Kita cuma jelaskan kepada orang yang memang kelihatannya dia mau menjalankan Bapak Ibu. Ya, ini kita isinya apa? Isinya sama kayak Zoom startup itu. 8 langkah sukses Bapak Ibu. Kita jelaskan soal penghasilan, kita jelaskan soal bikin daftar nama. Nah, ini. Di sini tuh ada tuh bikin daftar nama tuh harus gimana Bapak Ibu. Nah ini, ya ada tuh. Ya, nah orang yang begini, yang sudah di startup gini, baru boleh ikut Zoom nanti malam Bapak Ibu. Yang sama saya, jangan benar-benar blank Bapak Ibu ya. Dia belum ngerti apa-apa, Bapak Ibu suruh ikut nanti malam nggak efektif deh. Ya kita jangan shortcut Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ikut dulu aja. Ya jadi jangan ajak orang baru dulu. Nanti orang barunya, baru Bapak Ibu duplikasikan yang saya ajarkan. Ya paham ya Bapak Ibu ya. Nih, daftar nama Anda sama dengan aset Anda di bisnis ini. Semakin banyak Anda akan semakin percaya diri. Itu ada clue-nya Bapak Ibu tuh. Ya, jadi Bapak Ibu yang kapan terakhir Bapak Ibu men-startup orang baru? Ya, jadi jangan-jangan udah lupa lagi. Oh, lagi nggak musim gitu. Bu Silvi kayaknya ngomonginnya loyal konsumen pelanggan tetap. Berarti ini nggak musim. Nggak gitu. Ya, tetap sama ya. Pelajaran tetap sama, diulang-ulang terus-menerus. Oke? Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari. Ya, kita mulai lagi. Ya, saya nggak bosan-bosan mengingatkan. Ya, saya tadinya pikir kan sudah ada Zoom startup, mungkin orang-orang udah udah tahu lah ya. Ternyata saya lihat kayaknya pada lupa nih ya. Harus bareng-bareng para leader, kumpulkan tim Anda, yang mau ikut bareng saya boleh, yang bikin grup sendiri
di Padalarang misalnya mau kumpul sendiri sama upline-nya boleh, ya. Ya, pokoknya intinya kalau bisa leadernya minimal datang ikut saya dulu 1 kali, jadi bisa tahu, oh Bu Silvi cara melakukannya begini, gitu ya. Bapak Ibu tinggal lakukan hal yang sama dengan tim Anda. Ya, buat para tim yang di Palembang, yang di Jakarta, Bogor, nanti malam kalau bisa ada yang ikut. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat, oh caranya begini, sama-sama kerja bareng. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan hal yang sama secara onsite, ya kumpul dengan tim Anda di kota-kota Anda, duduk bareng, bikin daftar nama bareng-bareng. Oke? Paham, anak-anak? Paham ya? Oke, ya semoga Bapak Ibu, ya pokoknya saya tidak akan Ya, tidak akan berhenti, terus berpikir ya bagaimana caranya Bapak Ibu untuk semuanya tim saya. Ya, Bapak Ibu yang di grup Fiverr semuanya bisa berhasil di Atomi. Pokoknya nggak bakal tidur tenang Bapak Ibu sampai Anda semua berhasil ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan saya. Jadi oke, sekali lagi